Pernah nggak sih kamu nih ngerasa gaji udah naik tapi kok tetap aja pas-pasan? Atau pernah nyalahin diri sendiri karena nggak bisa ngatur duit, padahal kamu udah coba hemat sana-sini? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan bisa jadi masalahnya bukan ada di dompet kamu, tapi di kepala kamu. Brad dan Ted Clones, dua pakar psikologi keuangan, dalam buku Mind Over Money bilang, keputusan finansial kita lebih sering digerakkan oleh emosi dan pola bawah sadar, bukan logika. Dan yang bikin mind-blowing, ternyata sebagian besar dari kita punya yang mereka sebut money scripts alias naskah keuangan yang tertanam sejak kecil. Nah, money scripts ini semacam aturan tak tertulis tentang uang yang kita pelajari tanpa sadar dari keluarga, lingkungan, bahkan trauma masa kecil. Misalnya, kalau waktu kecil kamu sering dengar kalimat kayak, uang adalah sumber kejahatan, maka besar kemungkinan sekarang kamu nggak nyaman punya uang banyak. Otak kamu nganggap uang itu bahaya, jadi secara nggak sadar, kamu sabotase diri sendiri buat nggak kaya. Ada juga yang tumbuh di keluarga yang selalu kekurangan. Otak mereka belajar bahwa hidup itu harus struggle, bahwa kerja keras sama dengan capek, sama dengan miskin. Dan ketika dewasa, meskipun penghasilannya udah oke, mereka bisa aja terus ngerasa bersalah waktu beli sesuatu untuk diri sendiri. No, lalu kenapa ini penting? Karena uang itu netral, tapi persepsi kita lah yang bikin dia jadi musuh atau sahabat. Dan selama kita nggak sadar pola pikir keuangan kita bakal terus muter di siklus yang sama. Kerja, dapat uang, boros, nyesel, ulang lagi. Brad and Ted ngasih solusi menarik, terapi keuangan. Bukan terapi kayak di sofa dengan lampu temaram gitu ya, tapi latihan buat ngenali, ngebongkar, dan ngerevisi naskah keuangan yang udah nempel di otak kita. Contohnya, kamu bisa mulai dengan pertanyaan ini, uang itu apa buat gua? Gua yang ngerasa bersalah nggak kalau punya banyak uang? Waktu kecil, pelajaran apa yang paling gua inget soal duit? Tanya itu ke diri sendiri, jawabannya bisa ngagetin. Setelah itu, kamu bisa bikin money journal. Tulis semua keputusan keuangan yang kamu buat, dari belanja recehan sampai investasi. Lalu cari polanya. Kapan kamu boros? Kapan kamu takut ngeluarin uang? Di situ kamu bakal lihat bayangan masa lalu yang masih ikut ngatur keputusan finansial kamu hari ini. Ada satu studi dari Clones juga yang bilang, orang yang sadar dan bisa mengubah money script mereka punya kemungkinan lebih besar buat sukses secara finansial dan lebih bahagia. Dan ya, ini bukan soal teknik budgeting atau investasi doang, tapi soal nyambungin otak, hati, dan dompet. Karena kamu nggak akan bisa jadi kaya kalau pikiran kamu percaya kamu nggak pantas untuk kaya. Jadi mulai sekarang, sebelum nyalahin saldo rekening, coba cek dulu apa yang otak kamu bisikan soal uang. Karena bisa jadi kamu nggak butuh penghasilan tambahan dulu, tapi kamu butuh berdamai sama masa lalu keuanganmu. Like dan subscribe kalau kamu suka bahasan seputar mindset, keuangan, dan pengembangan diri.